Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang terkasih, umat beriman yang saat ini mengikuti perayaan misa online yang kita rayakan untuk merayakan hari Minggu Paskah yang ketiga. Secara khusus umat beriman anggota komunitas Katolik di Auckland, anggota KKY yang terkasih. Terima kasih karena telah meluangkan waktu untuk bersama-sama, walaupun dengan cara dan media yang berbeda, kita boleh bersama-sama lagi untuk merayakan perayaan Ekaristi ini. Mari kita membuka perayaan Ekaristi kita ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus beserta kita sekalian, sekarang dan selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang terkasih, pada awal perayaan Ekaristi ini, saya mengajak kita semua, mari kita hening sejenak. Kita mengingat semua saudara dan saudari kita yang menjadi korban, yang menderita karena virus COVID-19 ini. Tidak hanya yang menderita secara fisik, tetapi juga secara emosional, menderita karena kehidupan ekonomi yang mengalami kesulitan, dan juga penderitaan-penderitaan dalam bentuk lain yang disebabkan oleh wabah ini. Kita mempersembahkan mereka semua dan juga kita sendiri dalam perayaan Ekaristi ini, dan dengan hati yang tulus kita mohon penyertaan dan mohon campur tangan Tuhan agar masa-masa sulit ini bisa segera berlalu. Dan juga kita datang kepada Tuhan, menyadari diri sebagai orang yang berdosa. Kita mohon ampun dari Tuhan untuk segala kesalahan, kelemahan, dan kekurangan kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah kabar baik dari Allah yang dapat menyelamatkan kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau menguatkan kami dan melindungi kami terhadap yang jahat. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau membimbing kami supaya kami dapat mengasihi Allah dan menjadi tabah hati seperti Engkau sendiri. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kita bersama-sama mendoakan doa kemuliaan. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus Putra yang Tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Pada perayaan Ekaristi ini, kita juga berdoa, mohon keselamatan kekal bagi arwah saudara kita, Bapak Iwan Sutanto, yang baru saja dipanggil Tuhan. Ya Allah, umat-Mu selalu bersuka cita karena semangatnya telah Engkau perbaharui. Semoga kami yang hari ini bergembira karena telah Engkau angkat menjadi anak-Mu, menantikan hari kebangkitan dengan harapan penuh syukur. Dengan perantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin.
Bacaan pertama, pembacaan dari Kisah Para Rasul. Tidak mungkin Yesus tetap berada dalam kuasa maut. Pada hari Pentakosta, bangkitlah Petrus berdiri bersama ke-11 rasul. Dengan suara nyaring ia berkata kepada orang banyak, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan, mujizat, dan tanda-tanda yang dilakukan Allah dengan pengantaran Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh dengan tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskannya dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang Dia, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukaria dan jiwaku bersorak-sorai, bahkan tubuhku akan diam dengan tenteram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu." Saudara-saudariku, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburnya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu, Daud telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias, ketika ia mengatakan bahwa Dia tidak ditinggalkan di dunia orang mati, dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah Ia ditinggikan oleh tangan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan kamu dengar di sini. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan, refren. Bagi orang benar Tuhan bercahaya, laksana lampu di dalam gulita. Bagi orang benar Tuhan bercahaya, laksana lampu di dalam gulita. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah bagian warisan dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Bagi orang benar Tuhan bercahaya, laksana lampu di dalam gulita. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Pada waktu malam aku diajar oleh hati nuraniku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak akan goyah. Bagi orang benar Tuhan bercahaya, laksana lampu di dalam gulita. Sebab itu hatiku bersukaria dan jiwaku bersorak-sorai, dan tubuhku akan diam dengan tenteram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Bagi orang benar Tuhan bercahaya, laksana lampu di dalam gulita. Bacaan kedua, pembacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Kamu telah ditebus dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda. Saudara-saudara terkasih, Allah yang menghakimi semua orang menurut perbuatannya tanpa pandang muka, kamu sebut Bapa. Maka hendaklah kamu hidup dengan takwa selama kamu menumpang di dunia ini, sebab kamu tahu
bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Kamu telah ditebus dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Kristus telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi baru menyatakan dirinya pada zaman akhir karena kamu. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah, yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan yang telah memuliakannya, sehingga iman dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita menyiapkan hati untuk mendengarkan bacaan Injil. Haleluya, 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 haleluya. Terangkanlah kitab suci kepada kami, ya Tuhan Yesus, agar hati kami berkobar-kobar mendengar sabda-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari Sabat sesudah Yesus dimakamkan, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung yang bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenali Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus, orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Dan beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang menyatakan bahwa Yesus hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar apa yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi Yesus sendiri tidak mereka lihat. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Sementara itu mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya, tetapi mereka mendesaknya dengan sangat. "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu
dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenali Dia. Tetapi Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan langsung kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid. Mereka sedang berkumpul bersama teman-teman mereka. Kata mereka kepada kedua murid itu, "Sungguh Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua murid itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam Kristus, ini pertama kali saya bisa dan memberikan khotbah, dan umat yang menghadiri misa ini hanya menatap layar TV atau layar laptop atau layar HP. Saya tidak tahu bagaimana yang dirasakan oleh Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Saya sendiri merasa ini pengalaman yang sungguh berbeda. Kita semua tahu semua ini terjadi karena adanya wabah virus COVID-19 yang dalam waktu begitu singkat mengubah hidup kita menjadi hidup yang berbeda, hidup yang susah, hidup yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Ada ratusan ribu orang yang meninggal hanya karena virus ini. Ratusan ribu orang yang menderita, yang sudah terdeteksi positif, dan bahkan ada begitu banyak orang yang saat ini sedang menanti ajalnya. Secara kesehatan, dunia kita mendapat pengaruh yang luar biasa dari virus ini. Tetapi tidak hanya secara kesehatan, bahkan dampaknya pada kehidupan ekonomi kita. Teman-teman yang di Selandia Baru saat ini sedang dalam lockdown level 4, tidak lama lagi akan turun ke level 3. Dan itu berarti ada sedikit kebebasan untuk bisa kemana-mana. Tetapi teman-teman di tempat lain, mereka menderita luar biasa. Di Indonesia mungkin lockdownnya tidak seketat di New Zealand, tetapi kita tahu dampaknya pada kehidupan ekonomi sungguh luar biasa. Karena banyak orang kehilangan pekerjaan, banyak orang tidak lagi memiliki pemasukan untuk menyokong hidup mereka. Banyak orang hidup dalam keputusasaan. Banyak orang kehilangan harapan. Banyak orang tidak tahu lagi apa yang bisa mereka perbuat agar bisa bertahan hidup. Bukan hanya untuk mereka sendiri, tapi juga untuk keluarga, untuk anak-anak. Kehidupan seperti sekarang ini bagi banyak orang adalah kehidupan yang sangat susah. Teman-teman di New Zealand mungkin mendapat subsidi dari pemerintah, tapi teman-teman kita di Indonesia banyak yang tidak mendapat kemudahan seperti yang kalian dapat. Situasi serba susah, dan ini dampaknya kita rasakan juga pada kehidupan iman kita. Kita tidak bisa lagi menghadiri misa KKIA seperti yang kita biasa hadiri. Teman-teman yang lain tidak bisa lagi menghadiri misa di tempat di mana mereka biasanya pergi menghadiri misa. Ini sebuah situasi yang sulit. Lalu pada situasi yang sulit seperti ini kita bertanya, di manakah Tuhan? Banyak orang bertanya, di manakah Tuhan di saat-saat sulit seperti ini? Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih, situasi yang kita alami saat ini menurut saya itu agak serupa dengan situasi yang dialami oleh dua orang murid yang kita dengar dalam bacaan Injil tadi, yang berlari keluar dari Yerusalem pulang ke kampung halamannya sendiri, yaitu
Emmaus. Mereka sudah terbiasa berkumpul bersama Yesus. Mereka sudah terbiasa mengandalkan Yesus. Mereka sudah terbiasa mendengarkan ajaran-ajaran Yesus. Mereka juga terbiasa berkumpul dan berdoa. Tapi peristiwa kematian Yesus mengubah segalanya. Mereka tidak lagi berkumpul sebebas yang mereka buat sebelumnya. Mereka tidak bisa lagi mendengarkan ajaran Yesus karena Yesus telah meninggal. Atau demikianlah yang mereka mengerti. Orang-orang Yahudi berusaha untuk menekan mereka. Penganiayaan mulai terjadi. Dan mereka kehilangan orang yang mereka andalkan. Dan karena situasi yang seperti ini, dua orang ini memutuskan untuk berlari keluar dari Yerusalem. Mau pulang kampung agar bisa hidup lebih aman. Mereka berjalan ke Emmaus dalam suasana kehilangan harapan. Mereka berjalan ke Emmaus dalam suasana keputusasaan. Mereka tidak tahu hidup akan menjadi seperti apa di masa depan. Dan justru pada saat inilah mereka mengalami bahwa ternyata Tuhan Yesus datang dan mau berjalan bersama mereka. Mereka sebelumnya bertanya, di manakah Tuhan? Ada beberapa orang memberitahu bahwa para malaikat memberitahu kepada mereka bahwa Tuhan telah bangkit, tapi mereka tidak melihat Tuhan. Mereka bertanya, di manakah Tuhan di situasi yang sulit ini? Jawabannya yang kita dengar pada bacaan Injil hari ini, Tuhan Yesus ada. Tuhan Yesus datang dan berjalan bersama mereka. Ini juga jawaban untuk kita sekalian di masa susah, di masa yang sulit ini, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Banyak orang di masa yang sulit ini bertanya, di manakah Tuhan? Jawabannya, Tuhan sedang berjalan bersama kita semua. Tuhan sedang menemani kita dalam perjalanan kita yang penuh kesulitan ini. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Masalahnya adalah mata kita tertutup. Pikiran kita tertutup karena kita terlalu fokus pada masalah-masalah yang kita hadapi saat ini. Dua orang murid, mereka sibuk dengan percakapan, pembicaraan di antara mereka tentang peristiwa yang terjadi di Yerusalem. Semua peristiwa itu adalah peristiwa sedih, tragedi. Sampai mereka lupa bahwa Tuhan sudah datang berjalan bersama dengan mereka. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, pada saat ini pun Tuhan sudah dan sedang berjalan bersama dengan kita, menemani kita dalam setiap langkah hidup kita. Sayangnya kadang kita tidak menyadari, karena pikiran kita terlalu banyak difokuskan ke masalah-masalah hidup yang sedang kita alami. Satu hal yang menarik yang mau saya ungkap lebih jauh di sini, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, adalah soal figur dua orang murid yang berjalan ke Emmaus. Dalam Lukas bab 24 ayat 18 kita tahu bahwa salah satu dari dua orang murid itu adalah Kleopas. Di situ dikatakan bahwa salah satu dari dua orang murid itu namanya Kleopas. Nah, saya penasaran. Saya mau tahu siapa sih murid yang satunya itu. Dan saya berusaha mau mencoba mencari jawabannya di kitab suci. Kira-kira murid yang satu itu siapa? Yang satunya kita tahu Kleopas. Dan saya temukan jawabannya di Injil Yohanes bab 19 ayat 25. Di situ dikatakan, dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Kleopas dan Maria Magdalena. Jadi ada seorang dari antara para murid itu, atau ada seorang dari antara wanita yang sering mengikuti Yesus itu, namanya Maria, dan Maria ini adalah istri dari Kleopas. Saya mencoba berpikir secara logis, kalau Kleopas dalam masa-masa sulit di Yerusalem berusaha untuk menghindar Yerusalem, lari pulang ke Emmaus, mau tidak mau dia pulang membawa istrinya. Dia tidak mungkin tinggalkan istrinya sendiri. Dan salah satu bukti juga bahwa kemungkinan besar dua orang ini adalah pasangan suami istri, Kleopas dan Maria, adalah ketika
mereka mengundang Yesus untuk tinggal di rumah mereka. Ternyata mereka dua orang ini tinggal di rumah yang sama. Kemungkinan sangat-sangat besar kalau dua orang ini adalah pasangan suami istri. Dan justru ini adalah hal yang menarik Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, karena kalau benar dua orang ini adalah Kleopas dan Maria, pasangan suami istri, bacaan Injil kita hari ini menceritakan tentang kisah pergulatan dalam kehidupan rumah tangga, kisah krisis dalam keluarga, pergulatan dalam kehidupan rumah tangga, di mana kadang-kadang kita mengalami situasi tanpa harapan, kadang-kadang kita kehilangan pegangan hidup, dan pada saat yang sama kita kadang lupa bahwa ternyata Yesus itu sudah dan hadir dalam kehidupan keluarga kita. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang terkasih, hal terakhir yang mau saya ulas di sini, itu saya temukan di Injil Lukas bab 26 ayat 28. Ini menarik. Di situ dikatakan bahwa Yesus berbuat seolah-olah dia mau meneruskan perjalanan. Yesus seolah-olah mau meneruskan perjalanan. Artinya apa? Artinya Yesus sebenarnya mau diundang untuk bertamu ke rumah kedua orang ini, tetapi dia berbuat seolah-olah mau meneruskan perjalanan. Artinya dia menanti undangan. Dan dua orang ini, murid Emmaus, berbuat hal yang benar. Mereka mengundang Yesus datang ke rumah mereka, bertamu di rumah mereka. Dan justru undangan itu adalah awal dari solusi atas setiap masalah hidup mereka. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang terkasih, saya berpikir saat ini adalah saat yang sangat tepat untuk mengundang Yesus masuk ke rumah kita, datang dan tinggal di keluarga kita. Ketika pintu-pintu gereja ditutup, ketika kita semua tidak boleh berdoa atau beribadah atau misa di gereja seperti yang biasa kita lakukan, saat ini adalah saat yang tepat kita mengundang Tuhan Yesus untuk datang dan masuk di keluarga kita masing-masing. Saat ini adalah saat yang tepat untuk menjadikan keluarga kita gereja yang sesungguhnya. Jangan putus asa karena kita tidak bisa melakukan ibadah atau misa di gereja. Mari kita tetap kuat dalam iman dan menyadari kehadiran Kristus di keluarga kita masing-masing. Menikmati kehadiran Kristus di dalam suasana keluarga kita yang saat ini telah menjadi sebuah rumah doa untuk kita semua. Dan bersama Yesus yang hadir di keluarga kita masing-masing, kita berdoa agar masa-masa sulit ini bisa segera berlalu. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang terkasih, mari kita bersama-sama kita mengungkapkan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan kehidupan kekal. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang terkasih, marilah kita bersama-sama kita menghadap Bapa kita di surga dan kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Kita berdoa bagi semua kaum beriman. Ya Bapa, curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada segenap umat beriman, agar mereka tetap percaya bahwa Kristus yang telah bangkit tetap berada di tengah-tengah mereka, dan mengobarkan hati mereka untuk siap sedia mewartakan kerajaan kasih-Mu bagi dunia. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa, ya Bapa, tuntunlah para pemimpin bangsa, agar mereka setia menjalankan tugas pelayanan mereka dengan adil, jujur, dan bijaksana. Teguhkanlah iman, pengharapan, dan kasih mereka berkat kebangkitan Kristus Putra-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi umat yang telah meninggal dunia, terlebih mereka yang menjadi korban keganasan virus COVID-19.
Ya Bapa, bersatukanlah umat-Mu yang telah Kau panggil menghadap-Mu dengan kemuliaan Kristus dan memperoleh kebahagiaan abadi di surga. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua, bagi umat KKIA, dan juga bagi umat Katolik dimanapun mereka berada. Ya Bapa, jadikanlah kami saksi-saksi kegembiraan di saat yang susah ini, agar kami boleh menjadi saksi bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami, tapi Engkau senantiasa berjalan bersama kami di dalam diri Putra-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, dengarkanlah doa-doa permohonan yang kami sampaikan ini, sudilah Engkau mengabulkannya demi Kristus Tuhan kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara dan saudariku, supaya persembahanku dan persembahanmu diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Terimalah ya Allah persembahan gereja-Mu yang bergembira. Engkau telah memberinya alasan untuk kegembiraan yang demikian besar. Anugerahkanlah kepadanya hasil sukacita abadi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan, sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita, sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, kami memuji Dikau senantiasa. Namun teristimewa pada masa ini, layaklah Engkau kami muliakan lebih meriah. Sebab Kristus anak domba Paskah kami sudah dikorbankan dan kini bangkit dengan jaya. Karena wafatnya kami dibebaskan dari kematian kekal, dan dalam kebangkitannya kehidupan semua orang dibangun kembali dan dipugar dengan semangat dan harapan baru. Sebab berkat wafat dan kebangkitan Kristus, suatu angkatan baru putra-putri cahaya dilahirkan untuk kehidupan abadi. Dan bagi para beriman dibukakan kembali pintu gerbang kerajaan surga. Dari sebab itu, di seluruh muka bumi umat-Mu bersukaria merayakan kegembiraan Paskah bersama segenap penghuni surga dan para malaikat yang bermada memuliakan keagungan-Mu, sambil tak henti-hentinya berseru, Kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, terberkatilah yang datang atas nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu.
Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan aku." Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Wafat-Mu kami kenang, ya Tuhan yang bangkit mulia. Datanglah umat-Mu menanti, penuh iman dan harapan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami yang Kuanggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Patrick, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan hamba-Mu Iwan Sutanto yang Engkau panggil ke hadirat-Mu. Ketika dibaptis, saudara kami ini menjadi satu dengan Kristus. Ia telah menjadi serupa dengan Dia dalam kematian. Semoga kini ia menjadi serupa pula dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanlah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yusuf suaminya, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih, marilah kita bersama-sama kita mengucapkan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanlah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu. Dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin." Damai Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih, inilah Tuhan kita Yesus Kristus, Anak domba Allah yang setia menemani kita dalam setiap perjalanan hidup kita.
Berbahagialah kita semua yang diundang masuk ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami mohon pandanglah kami umat-Mu. Engkau sudah berkenan memperbaharui kami dengan sakramen hidup kekal. Semoga Engkau menyertai kami sampai kami memperoleh kemuliaan kebangkitan badan yang tidak akan binasa. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita siapkan hati untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian, anggota keluarga kita, rencana hidup kita pada minggu ini, semua orang yang kita doakan, semua orang yang kita cintai, diberkati dan dilindungi oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Kita semua pergi, kita diutus. Amin.